terkait tim kuasa hukum dari Niki Tamirdani Bang Fahmi bilang tidak ada pemeriksaan dari Niki ke Reza Gadis. Dia disebutkan itu ada perjanjiannya Bang dari 19 November 2004 sampai 19 Oktober 2004 terkait Niki disuruh mereview skincare-nya Reza Gadis secara baik-baik, tapi dia tidak menunjukkan bukti tertulis. Sepertinya itu bukti omongan dari Reza dan Niki. Ini gimana Bang? Abang sebagai pakar. Ya, kasus ini kan bukan kali pertama ya kan. Kalau yang namanya pemerasan itu kan diatur di dalam pasal 368, 369, bahkan dengan unsur-unsur yang sudah dituangkan di dalam pasal-pasal itu kan. Kita kan lihat di sini bukan pemerasan. Nah, kalau bukan pemerasan, maka buktikan bukan pemerasannya, kan jelas. Unsur klausulnya jelas. Apakah di situ adanya satu melawan hukum, adanya pemaksaan, terus adanya perpindahan uang dengan dasar adanya pemaksaan, kan di situ unsurnya. Nah, untuk membuktikan itu semua nanti kan di persidangan tentunya ini kan dilihat secara jelas dan fakta-faktanya pun, saksi-saksinya, bahkan juga buktinya. Nah, kalau memang di situ ada sesuatu ya sebelum terjadinya perpindahan uang itu kan tentunya di sini ada peristiwanya. Peristiwa ini kan nggak bisa di-skip, nggak bisa dipotong. Artinya pertama kali terjadinya satu pembicaraan itu ada apa dulu nih, ya terjadi apa sehingga orang lain ini merasa worry dan takut. Ada apa sih sebenarnya? Sehingga dengan ketakutan ini timbullah satu peristiwa yang dinamakan adanya deal-dealan. Nah, tentunya dalam hal ini majelis hakim juga harus hati-hati dan jeli. Karena kasus ini ya jelas kasus yang bukan kali pertama terjadi di negara kita. Jadi ada juga kasus-kasus sebelumnya. Maka dijadikan jurisprudens contoh yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Apakah ada kasus-kasus lain yang mengekspos ya, mengekspos produknya dari seseorang, terus akhirnya timbullah terjadi rasa ketakutan terhadap seorang yang diekspos dan juga akhirnya dia mau memberikan uang. Apakah itu bentuk daripada satu bentuk pemerasan? Nah, disinilah posisi hakim, majelis hakim, dan juga JPU dalam hal ini dalam melakukan penuntutan tentunya. Ini kan harus hati-hati. Apakah di sini jelas ini masuk dalam kategori pemerasan? Ataukah ini adalah bentuk deal-dealan atau permufakatan yang sudah disepakati? Karena jelas di sini yang dinamakan kalau kasus ini dimasukkan ke ranah perdataan, tentunya permufakatan itu harus ada klausul halal. Ya, di klausul halal ini adalah sama-sama bersepakat, ya, tidak ada dalam tekanan. Kalau di sini ada maknanya bahwa dia melakukan suatu kesepakatan, tapi juga ada tekanan, maka harus segera di diputuskan ataupun diberikan satu bentuk solusi ataupun kepastian hukum. Artinya kepastian hukum ini bahwa menyatakan bahwa kasus ini betul nggak sih pemerasan, ataukah kasus ini bukan pemerasan. Maka pembuktian bukan pemerasan ini juga harus dibuktikan. Kalau nanti terjadinya di fakta sidang ternyata ada hal-hal yang menyatakan bahwa terjadinya satu bentuk rasa ketakutan, kan semua dalam proses adanya permufakatan sampai dia mengeluarkan satu uang itu kan harus ada yang namanya satu peristiwa yang sudah disepakati dengan rasa keadilan dan tidak ada rasa tekanan. Itu yang penting. Maka kalau itu sudah terjadi, maka saya rasa ini bukan pemerasan, ya, murni ini adalah sepakatan.
Tapi kan kalau lihat di kacamata ini peristiwanya kan awal mulanya diekspos dulu kan, diekspos, terus dipaparkan bagaimana kejadiannya. Nah, terus akhirnya terjadilah satu peristiwa ini kan. Nah, tinggal bagaimana nanti fakta hukum di dalam persidangan ini bisa dituangkan bahwa memang ini bukan pemerasan. Tapi abang setuju nggak terkait perbedaan antara pemerasan secara halus dan pemerasan secara kasar? Dimana kalau halus itu ya kalau nggak dibayar akan begini, tapi kalau kasar itu pemerasannya ada ancaman. Nah, terus kalau tertulis itu kan harus ada materai kan bang, dan itu negara kan mesti berarti hadir kalau udah ada materai tangan kedua belah pihak. Sedangkan di sini dari tim kuasa hukumnya Niki juga tidak ngasih lihat gitu bukti otentik, kayak ada perjanjian tertulis baru ada omongan gitu bang. Jadi gini, kalau di pasal 368 tuh murni adanya ancaman, tapi di dalam pasal 369 pencemaran terhadap nama baiknya terganggu dan akhirnya dia menyerahkan suatu barang. Ini kan dari pasalnya nanti akan dilihat dari pasal mana yang bisa memenuhi unsurnya. Nah, tinggal kita bawa dalam posisi pemerasannya itu tadi. Apakah masuk dalam pemerasan yang kategori mana? Apakah dia diekspos, dijelekin atau dicemarkan produknya sehingga dia merasa takut. Itu pertama. Yang kedua, setelah dia merasakan takut, maka dia menelpon. Kan itu peristiwanya. Begitu menelpon, mencari siapa yang mengekspos. Akhirnya terjadi deal-dealan kan gitu. Nah, kita lihat juga di sini karena segala peristiwa polisi juga akan melihat nih dari awal kejadian sampai dengan proses adanya pentransferan uang. Kan di sini jelas. Maka setelah itu barulah kasus predikat crime ini di dalam kasus pemerasan ya ini sudah disidangkan, maka nanti TPPU-nya yang akan dilihat apakah masuk TPPU-nya apa tidak kan gitu. Nanti akan dilihat nih material uangnya tersebut kan. Bang Fahmi masih tetap yakin ada perjanjian antara Reza dengan Niki terkait dari bulan November 2024 sampai November 2025 ini ada perjanjian, sedangkan belum SBY. Dia bilang ada perjanjian terkait Niki disuruh mereview skincare secara baik dan jadi gini, perjanjian itu kan bentuknya namanya perjanjian, kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, dan para pihak tuh menandatangani di atas surat perjanjian tersebut. Bahkan juga ada saksi biasanya di dalam surat perjanjian situ. Tinggal kita lihat apakah bentuk perjanjian ini ya bentuk perjanjian ini adalah permufakatan yang didasari oleh sama-sama sepakat atau adanya tekanan. Kan kita bisa lihat di sini. Kalau memang tidak, maka suratnya mana? Ya. Kalau memang ada suratnya, surat perjanjian mana? Silakan nanti disampaikan pada waktu persidangan. Tandanya punya kesepakatan, perjanjian. Tinggal bagaimana membuktikan. Karena semua perjanjian, kalau didasari dengan tekanan, apalagi ancaman, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Karena jelas ini bukan perjanjian yang halal. Artinya dia dalam keadaan terpaksa. Itu nggak bisa juga. Ya tinggal bagaimana kita membuktikan itu tadi. Pembuktian terhadap bahwa dia tidak sepakat secara halal tadi. Atau tidak sepakat secara tanpa tekanan. Atau permufakatan yang baik. Itu yang jelas. Makanya yang namanya perjanjian itu sama-sama dua belah pihak saling sepakat. Nah, tapi balik lagi, kalau ini ada tekanan, maka buktikan tekanannya. Buktikan rasa ancamannya. Karena perbuatan pidana itu harus didasari dengan mens rea-nya. Bagaimana niatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pengancaman, pemerasan. Nah, ini bentuk-bentuk ini harus dibuktikan. Selain itu, abang setuju terkait penyitaan pihak polisi terkait mobil, salah satunya itu mobil Atlan ini untuk mengambil uang dari Reza ke tangan
asistennya Mail, terus ada pemblokiran rekening Niki senilai 3M gitu oleh pihak polisi. Itu termasuk alat bukti, barang bukti lah ya bang, bukti. Dan juga kan ada alat bukti yang terkait WA, percakapan telepon, itu kan sudah termasuk berarti bang, termasuk pemerasan kan? Iya, jadi pemerasan di sini kan ada pemerasan, ada ancaman, ada juga bentuk pemerasan ini juga ada TPPU-nya. Di mana TPPU ini mengacu kepada uang kan, aliran uang, makanya pasti akan diblokir rekeningnya. Dan jelas yang kedua adalah apa aja alat buktinya, alat bukti buat mengambil uh, uang tersebut kan gitu. Jadi ini pasti polisi menyita itu. Buat apa? Buat alat bukti nanti. Karena nanti kalau dalam persidangan pasti ditanya kan, menggunakan apa mobil? Mobilnya disita sudah. Sama siapa aja melakukan suatu peristiwa itu? Panggil. Sudah dipanggil, sudah panggil. Bagaimana caranya? Kan tentunya prosedur peristiwa ini kan mutlak adanya dengan satu keadaan yang sesungguhnya, yang artinya melihat bahwa kasus ini harus terang benderang. Kalau memang kasus ini benar adalah pemerasan, maka masuk ke dalam unsur pasalnya yang disangkakan. Apakah ada pasal lain, ya kan? Ataukah ada orang lain yang dalam proses peristiwa hukum ini terjadi? Ini kan nanti juga terlihat. Jangan sampai ini kita kan melihat nih, kasus ini kan pasti yang namanya bentuk suatu permufakatan, apalagi terjadi perjanjian, akhirnya dibungkus dengan keadaan yang bersurat kesepakatan. Tentunya ini jelas di sini pasti ada para pihak. Para pihak inilah yang harus ditanyakan, apakah kasus ini bentuk dari pemerasan, dan jelas di sini ada ancaman. Itu juga harus dibuktikan karena ancaman hukumannya nggak main-main, sampai dengan 10 tahun penjara. Ini harus dilihat apa benar ini juga unsur pemerasannya juga ada, atau ternyata di dalam fakta sidang juga pihak NM ini punya bukti-bukti yang cukup kuat yang nanti akan menepis semua di dalam fakta sidang, sehingga majelis akan menilai kasus ini adalah bukan pemerasan. Nah, terakhir terkait netizen kecewa dan juga rasa ada yang berbeda-beda kan, kenapa Niki saat dipindah dari Polda ke Kejari ke Selatan tuh tidak memakai rompi orange dan tidak di borgol, sedangkan asistennya itu di borgol, itu Mail di borgol dan ada apa karena ini public figure kok bisa, walaupun ya pas saat dari Kejari ke Rutan Pondok Bambu ini pakai rompi ya, dan pakai rompi itu karena mungkin ada ya netizen berkuar-kuar komentar, ini yang buat netizen kecewa. Dan akhirnya kita sudah ditanyakan kepada Kasubdit pihak polisi yang bilang, oh nanti kita akan cek ya kenapa bisa sampai tidak memakai, itu kan atribut untuk tersangka kan sudah diatur undang-undang kan bang, itu wajib memakai kan bang. Menurut abang sendiri gimana ini kok ada bisa beda? Jadi yang namanya seorang tersangka apabila mau diserahkan kepada kejaksaan, tentunya ini kan melekat tersangkanya. Jadi memang harus pakai baju orange ya, atau baju rompi bahwa orang tersebut adalah seorang tersangka yang akan diserahkan ke kejaksaan. Itu biasanya memang harus dipakai. Kalau nggak dipakai, tandanya kan kita lihat nih, semua orang kan di mata hukum sama. Tandanya tidak ada yang membedakan maupun siapapun itu. Nah, lebih baik ini menjadi satu sorotan yang menjadikan evaluasi, sehingga besok kedepannya pasti akan lebih baik, karena nggak bisa ada perbedaan. Oh yang ini pakai baju, besok nggak, yang satunya nggak pakai baju rompi kan, nah, orange. Nah ini juga menjadi evaluasi juga, karena jangan sampai karena dia pejabat, karena dia public figure, terus dia dibedakan kan gitu. Ini kan jadi seperti ada kesenjangan ya terhadap
peraturan, aturan yang sudah dibuat, yang baku harusnya, ternyata tidak dijalankan. Bahkan menjadi satu temuan netizen dan masyarakat yang lihat. Oh, tandanya besok-besok kalau ada lagi tersangka, nggak usah pakai baju rompi orange, nggak apa-apa kan gitu. Nah ini juga buat evaluasi. Tapi saya yakin ini menjadi satu evaluasi yang sangat eh, menjadi catatan ya, sehingga besok tidak akan terjadi lagi seperti ini. Bisa dibilang ini kelalaian dari pihak tim polisi terkait Niki tidak memakai atribut, dan juga bisa dibilang karena kan yang kasus kemarin kita kan cek ya bahwa itu tidak tahu dong berarti dari sana, dan juga Niki memakai kemeja coklat dengan dandan makeup dengan flawlessnya itu, dengan bak seperti dia bukan tahanan gitu, malah jadi kayak ajang di red carpet gitu. Ya, kalau lihat di sini ya, kita melihat NM ini mungkin dia adalah public figure dan kemudian masa sih dia kabur kan gitu. Buat apa dia kabur? Jadi kan tambah yakin kan. Mungkin itu klausulnya. Kenapa nggak dipakein baju orange, nggak di Bogor, terus seperti biasa saja jalan kan? Kalau kita lihat di situ, karena mungkin friendly dengan orang-orang yang di sana. Jadi memang mau ngapain buat dia kabur. Tapi hal ini menjadi satu sorotan, menjadi satu pertanyaan. Jangan sampai walaupun dengan keadaan NM yang sekarang sudah friendly, orang-orang juga baik, dan dia juga yakin nggak mungkin melarikan diri, tanpa diborgol pun dia nggak akan melarikan diri. Tapi ini menjadi sorotan, nggak boleh hal ini terjadi gitu, karena jangan sampai ada perbedaan, jangan sampai begitu sorotan ini menjadi satu temuan masyarakat, sehingga masyarakat menilai besok-besok, oh tandanya kalau ada orang nggak diborgol, ya polisi harus samakan dengan mereka-mereka yang lainnya kan. Ini sih sebenarnya masalah teknis ya. Masalah teknis dalam pemakaian borgol dan rompi tadi. Nah, bagaimana menyikapinya? Silakan penegak hukum yang akan menjawab, bukan ranah saya. Tapi buat saya adalah memang benar seorang public figure ini karena ada kedekatan emosional yang baik, mungkin dia juga melihat bahwa NM nggak bakal melarikan diri, makanya dia lihat bahwa percaya dan tidak akan melarikan diri kan.